Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami masih boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkanlah kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami, dan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, tambahkanlah hikmat kebijaksanaan supaya melalui itu kami boleh semakin dibaharui dalam iman. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Sabtu tanggal 8 Maret 2025, yaitu yang ditulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-19. Demikian dikatakan, "Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan nama-Mu." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Ale Tuhan, saya tangi honma. Ale Tuhan, saya marpamuati makroham. Ale Tuhan, saya paratehate-hon mai jalapatupa. Unang pangerenger alani dirim. Ale debatakku. Ale nautar gowar-gowarmu di atas ni hutam dohot bangsong." Sampai di situ pembacaan kita. Amang inang dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita pasti pernah ada dalam keadaan terdesak dan terhimpit oleh karena berbagai banyak masalah dalam hidup kita. Kadang-kadang satu masalah datang, belum selesai kita hadapi, muncul lagi masalah yang kedua. Belum lagi kita selesai dengan masalah yang kedua, muncul lagi masalah yang ketiga. Jadi mungkin ada satu waktu, satu momen dalam kehidupan kita, hidup kita ini dihimpit dan didesak dengan begitu banyak masalah. Nah, amang inang, teks ini Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-19 mau mengajak kita semua supaya di tengah-tengah begitu banyaknya masalah, begitu banyaknya ujian, cobaan, dan tantangan, kita jadikan Tuhan Allah menjadi tempat bagi kita untuk mengadu. Artinya, kalau kita butuh teman curhat, kita butuh meluapkan emosi kita, kita datang ke hadapan Tuhan, sampaikan unek-unekmu, sampaikan segala keluh kesahmu ke hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di zaman ini zaman yang cukup unik. Kenapa saya katakan unik? Banyak orang di zaman ini lebih suka mengadu atau menumpahkan unek-uneknya kepada sosial media. Bisa kita katakan di Facebook, di YouTube, di TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Saya tidak tahu apakah ada amang inang di sini yang menyimak khotbah ini adalah salah satu yang punya pengalaman menumpahkan emosinya, menumpahkan unek-uneknya kepada sosial media. Amang inang, salahkah kita menumpahkan unek-unek mengadu ke sosial media? Saya tidak ingin mengatakan itu sebagai sebuah kesalahan,
Tetapi yang ingin saya katakan adalah, bisakah sosial media menjawab keluhanmu? Bisakah sosial media menolong kamu, membuat plong hatimu? Saya melihat saya juga adalah user pengguna media sosial, tetapi saya belum mendapatkan manfaat bahwa sosial media mampu menyelesaikan persoalan saya. Apalagi ketika saya memakai ini menjadi sebuah media untuk menyampaikan keluh kesah saya. Nah, kita lihat teks kita ini. Nabi Daniel menjadikan Tuhan itu selayaknya sahabat bagi dia. Daniel sampaikan segala keluh kesahnya, Daniel sampaikan segala unek-uneknya yang membuat hatinya tidak enak, membuat hatinya tidak nyaman. Dia sampaikan semua itu ke hadapan Tuhan. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan pasti akan menjawab segala aduan, segala keluh kesah yang dia sampaikan. Dan memang kalau kita kembali membaca teks ini sesuai dengan konteksnya, pada waktu itu bangsa Israel dibuang oleh Tuhan ke wilayah Babilonia. Tampaknya seperti tidak ada jalan keluar. Namun ketika Daniel jadikan Tuhan sebagai tempat mengadu, Tuhan tolong, Tuhan topang bangsa Israel, dan Tuhan selamatkan. Ini menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam pada keluh kesah, pada adu-aduan yang kita sampaikan kepadanya. Oleh sebab itu, Amang Inang, teks ini sangat sederhana mau mengajak kita semua. Andalkanlah Tuhan di dalam segenap langkahmu. Mau mengambil keputusan, tanya Tuhan. Mau melangkah ke depan, menghadapi sesuatu, tanya Tuhan. Jika kita bingung, mentok, tampaknya tidak ada jalan keluar, minta kepada Tuhan. Niscaya Dia akan memenangkanmu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami jadikan Engkau satu-satunya tempat mengadu, satu-satunya tempat meminta tolong. Sebab tidak ada satupun hal di dunia ini yang mampu menjamin kehidupan kami selain daripada Engkau. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa percaya kepada-Mu, supaya hidup kami senantiasa dimenangkan dalam segala hal. Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon Engkau Tuhan menuntun dan menopang kami, supaya kami laksanakan semua kegiatan kami dengan sebaik-baiknya di dalam tuntunan-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.